Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Sambadani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, seperti biasanya pemirsa, obrolan pagi ini akan menghadirkan narasumber yang tentunya edukatif, menginspirasi dan juga menghibur pemirsa TVRI Bengkulu. Nah, kali ini narasumber saya adalah orang yang berperan penting dalam keselamatan, keamanan dan juga kelancaran operasional di udara ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mulyadi selaku Kacap Airnav Indonesia cabang Bengkulu. Selamat pagi Bapak Mul. Pagi Mbak Anis. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ini Bapak ini asli orang Bengkulu atau rantauan Pak sebenarnya? Aslinya bukan Bengkulu Mbak, tapi masih Sumatera. Masih Sumatera. Dari mana Pak asalnya? Jambi Mbak. Dari Jambi. Berarti untuk ditugaskan di Bengkulu ini sudah berapa lama Pak? Lebih kurang 6 tahun lah. Lebih kurang 6 tahun, sebelumnya di Jambi ya Pak. Di Jambi. Ya? Oke, jadi Bapak Mulyadi ini selaku pemandu lalu lintas udara juga Kak Pak ya? Iya. ATC ya Pak. Iya. Oke, ini kalau kita boleh cerita nih Pak terkait dengan ATC ini sebenarnya kerjanya sehari-hari sebagai apa sih Pak? Kalau dari tugasnya sendiri? Terima kasih Mbak. Sebelumnya nyapa juga untuk pemirsa TVRI Bengkulu. Selamat pagi, salam kenal dari kita dari Airnav Indonesia cabang Bengkulu. Terima kasih telah diundang di Opini Pagi di TVRI ini. Kalau bicara tugasnya ATC itu merupakan profesi Mbak. Iya. Profesi karena di Indonesia kan banyak bermacam profesi. Salah satu profesi kita di dunia penerbangan ada yang namanya ATC atau Air Traffic Controller. Untuk institusinya yaitu dinaungin oleh Airnav Indonesia baru lebih kurang 10 tahun, hampir 11 tahun untuk tahun ini berdirinya. Sehari-hari tugasnya mengatur kelancaran lalu lintas udara, berkomunikasi antara pilot dengan ATC agar penumpang dan pilot dan pesawat itu selamat sampai di tujuan dan kembali lagi ke bandara asal dengan selamat. Iya benar. Berarti Fokusnya tugasnya, intinya seperti gitu intinya Pak. seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sendiri Pak, memang dari dulu tertarik untuk menjadi pemandu lalu lintas yang di bagian ATC ini, atau sebelumnya memang tidak pernah terpikir untuk bekerja sebagai profesi ATC ini Bapak? Kalau bicara tertarik, sebenarnya belum tertarik Mbak untuk ATC itu. Dari awal kalau cita-cita lebih kecil kita juga nggak tahu itu apa itu ATC, apa itu bandara, apa itu udara. Tetapi setelah kita tekuni, ternyata ATC pemandu lalu lintas udara itu lumayan asik dan juga banyak tantangannya Mbak. Lumayan asik dan banyak tantangannya Pak ya. Berarti Bapak ini alumni STPI ya Pak ya? Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia ya Pak? Kalau namanya sekarang STPI, kalau dahulunya ada ATKP, ada Poltekbang, ada Balai Diklat. Berarti kalau termasuk salah satulah alumni dari STPI. institusi tersebut. Intinya alumni dari sekolah penerbangan lah Mbak. Iya ya, kalau sekarang namanya STPI ya Pak ya, STPI. Sekolah Penerbangan Tinggi Indonesia. Iya. Dan jurusan dari ATC ini lalu lintas. Pengatur lalu lintas udara. Pengatur lalu lintas udara. Dia ada bermacam jurusan di ATC. Mudah-mudahan nanti ada yang berminat kan di STPI itu. Tidak hanya sebagai ATC Mbak, ada juga mau jadi pilot di sana juga sekolah, mau jadi teknisinya bandara, teknisinya pesawat juga di sana. Yang pastinya kalau misalnya bekerja di udara itu dalam naungan STPI tadi STPI, ya Pak ya. iya. Naungannya Badan Diklat Perhubungan Udara. Badan Diklat Perhubungan Udara ya Pak ya. Oke, kalau sebagai ATC ini Pak, sebenarnya kesulitannya selama Bapak bekerja ini ada nggak Pak? Kalau sulit, yang namanya pekerjaan tetap sulit lah Mbak. Tidak ada pekerjaan Karena kan ini yang kan murah. menyangkut dari keselamatan ya, nyawa seseorang dan Iya. juga sistem dari operasional penerbangan ya. Jangan sampai pesawat satu dan pesawat lainnya itu bertabrakan atau berdekatan seperti itu Iya. Kalau yang namanya pekerjaan di dunia penerbangan atau di udara itu banyak stakeholder yang terlibat Mbak.
bukan hanya dari ATC, bukan hanya dari pihak bandara. Eh, di dunia penerbangan itu ada pilotnya Mbak yang bawa pesawat, ada BMKG yang memberikan cuacanya, ada pengelola bandara, kalau dulunya ada UPBU di bawah Departemen Perhubungan, kalau sekarang ada Angkasa Pura I, Angkasa Pura II. Ada juga dari tekniknya, engineer-nya dari pesawatnya, ada juga engineer dari bandara dan airnafnya sendiri. Maka ATC salah satu dari sekian yang terlibat dalam bandara tersebut. Sehingga kalau dibilangin kesulitan, tetap ada sulitnya Mbak. Iya. Mana ada kerja yang murah. Apalagi ini menyangkut, Ini menyangkut, ratusan orang ya. iya, ratusan menyangkut orang ya, nama, Pak, ya. menyangkut nyawa manusia. Kalau kita di darat bisa minta tolong kan, Iya. kalau kita nggak ketemu jalan, nggak mana bisa minta tolong sama orang. Kalau di udara nggak bisa Mbak, pilot nggak bisa minta tolong. Cuma satu-satu yang bisa membantu dan memandunya, maka ATC itulah. Maka dinyatakan dia pemandu lalu lintas udara. Iya. Berarti untuk jadi ATC ini kan Pak, nggak sembarang orang bisa melakukannya ya, karena kan bisa harus mengatur operasional dari pesawat itu kan ya Pak ya, dan juga untuk di udara ini kan tidak hanya semata-mata beberapa pesawat saja, tapi kan ada beberapa juga pesawat dan juga tergantung dari kondisi cuaca tadi ya Pak ya. Kalau dari tugas Bapak sendiri Pak, boleh digambarkan nggak Pak keseharian Bapak mulai dari bekerja itu biasanya seperti apa Bapak di kantor? Kalau yang bicara tugas dan kewajiban, kalau ATC itu tanggung jawabnya memandu kelancaran lalu lintas penerbangan. Di samping itu juga memberikan pertolongan kepada pesawat, kepada pilot yang tidak tahu arahnya. Kita juga mengarahkan Mbak, mengarahkan pesawat atau pilotnya arahnya kemana. Yang tidak kalah pentingnya sebagai seorang ATC atau pemandu lalu lintas udara itu mencegah terjadi tabrakan antar pesawat dan antar benda lain yang ada. Itu merupakan suatu tugas pokoknya sebagai orang ATC. Berarti kalau dari ATC ini sendiri juga termasuk dalam pengaturan jadwal penerbangan nggak Pak? Karena kan jangan sampai tumburan dan juga bersamaan ya Pak ya, dalam waktu yang sama. Iya Mbak, kalau di dunia penerbangan itu semuanya sudah terjadwal Mbak. Sehingga kita sering mendapatin pesawat itu terlambat. Pesawat itu mengapa saya sudah lama di pesawat ini kok nggak terbang-terbang? Kan sering penumpang pesawat itu komplain kan Pak. Iya. Mengapa saya sudah lama di pesawat itu tidak terbang-terbang? Yang menyebabkannya salah satunya dia terbang sudah di luar jadwalnya, sehingga dia harus dari Airnav Indonesia itu mengatur ulang jadwalnya Mbak. Jadwalnya kadang-kadang dia dokumen pesawatnya kurang lengkap, jadi melengkapin lagi. Intinya pesawat itu sebelum terbang, 30 menit sebelum terbang itu pilot itu mempersiapkan dokumen sebelum terbangnya Mbak. Iya, demi kelancaran pada saat Demi operasional kelancaran di udara. ketika dia di udara, agar Iya. kita enak memandunya. Oke, baik Bapak, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan pemandu lalu lintas udara inilah Bapak ya. Baik pemirsa, masih dengan tema yang sama, pemandu lalu lintas udara dengan Bapak Mulyadi. Kita akan rehat sejenak setelah break berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi Ini.